Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala syaikhul mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrari fid darin amin. Faslun al-babul khamis fi haqqil alim fi nafsihi wa fi 20 adaban illa anqal. At-tasi asyar yang ke-19, wa kana jama'atu minas salaf yastafiduna min talabatihim, ini kemarin ya. Wa kana jama'atun, dan adalah konon gitu ya. Konon sekelompok minas salafi, dari orang-orang terdahulu, yastafiduna, terdahulu ini maksudnya sahabat, tabi'in dan lain-lainnya banyak. Orang-orang dulu termasuk para sahabat, tabi'in, mereka mengambil faedah min talabatihim, dari mengambil faedah dari muridnya mereka, dari muridnya. Talabah itu muridnya. Apa yang tidak ada pada mereka. Wa sahha riwayatu jama'atin minas sahaba, dan telah sah riwayat sekelompok dari sahabat, mereka ngambil anit tabi'in, dari tabi'in ya. Jadi ada sahabat ngambil hadis dari tabi'in, ada ya. Maksudnya mungkin sahabat ini, tabi'in ini dapat dari sahabat, terus sahabat yang lainnya yang masih hidup tidak tahu tentang hadis ini, sehingga dia ngambil dari tabi'in tersebut gitu ya. Sahabat yang merawikan hadis sudah tidak ada, sehingga mereka, para sahabat ini ngambilnya dari tabi'in tersebut. Nah, jadi tidak masalah. Atau yang banyak itu mereka ngambil hikmah tentang istifadah hadis, sebuah hadis dari tabi'in. Seperti Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in, dia banyak faedah hadis, hukum yang diambil dari hadis oleh beliau, kemudian diambil oleh sahabat. Hadisnya dari sahabat, kemudian istinbat hukumnya dari dia. Nah, gitu. Ya. Jadi penafsirannya dari Hasan al-Imam Hasan al-Basri tersebut. Nah, enggak apa banyak. Ini kayak sudah kan bahasnya. Wa ablaq min dzalika qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan ablaq telah sampai min dzalika, daripada hal itu. Maksudnya dari tentang masalah ini ya, tentang apa? Jadi mengambilnya orang yang utama kepada orang yang bawahannya, ngambil faedah itu, dan sampai cerita tentang masalah ini bahkan lebih ya, ceritanya lebih ibarat lebih heboh lagi gitu ya, lebih heboh lagi ya. Qiraatun Nabi, bacaan untuk Nabi itu datang melalui ala Ubay bin Ka'ab, melalui Ubay bin Ka'ab, yang membacakan Ubay bin Ka'ab malah, nah, gitu ya. Ayat, bahkan ini ayat ya, ayat. Ya. Wa qala, Ubay bin Ka'ab mengatakan, wa qala amaronillahu an aqra alaika. Ini Ubay bin Ka'ab, ayat. Jadi datangnya ayat ini melalui ayat ini ya, melalui Ubay bin. Ada bacaan datangnya melalui Ubay bin Ka'ab. Wa qala, dan Ubay bin Ka'ab mengatakan, amaronillah, Allah telah memerintahkan padaku, an aqra'a alaika, untuk membacakan padamu gitu ya, untuk membacakan kepadamu sebuah surat, apa yang bunyinya lam yakunil ladzina kafaru. Jadi satu ayat ini ya. Jadi ini ayat Al-Qur'an. Nah, ini datanya melalui Ubay bin Ka'ab. Wa qala ulama, dan berkata ulama, min fawaidi, termasuk faedah kejadian ini gitu ya, kejadian ini termasuk faedahnya ayat ini, kejadian ini adalah annahu la yamtani'ul fadil minal akhad anil mafdul. Ini ya, bahwa tidaklah mencegah, maksudnya tidak seorang al-fadilu tidak mencegah, tidak boleh mencegah atau tidak mau ya. Al-fadilu, orang yang utama,
minal akhdhi untuk mengambil alil mafdul dari orang yang ini diutamakan, maknanya orang yang bawahannya. Tidak boleh mencegah, tidak boleh enggan. Seorang yang utama mengambil sesuatu faedah dari bawahannya. Nah, jadi artinya mentang-mentang bawahannya dia tidak mau, itu tidak boleh gitu ya. Yang namanya faedah dari siapapun. Dan juga menunjukkan ketawaduan si al-fadil tersebut, orang yang utama. Oh, gitu ya. Wa qala al-Humaidi huwa annahu wa huwa tilmidus Syafi'i. Berkata al-Imam Humaidi, salah satu muridnya Imam Syafi'i, wa huwa tilmidul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sahibtus Syafi'i min Makkah ila Misr. Aku telah menemani Imam Syafi'i dari Makkah ke Mesir. Al-Imam Humaidi, beliau mengatakan, aku telah menemani Al-Imam Asy-Syafi'i dari Mekah ke Mesir. Fakuntu astafidu minhu. Konon aku mengambil faedah dari dia, memang muridnya ya. Masailah, beberapa masalah. Terus sebaliknya, wa kana yastafidu minnil hadis ya. Dan dia mengambil faedah dari aku al hadis. Karena Imam Humaidi ini ahlul hadis gitu ya. Banyak keahlian hadisnya lebih daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ini lebih ke ahli dalam istinbat hukum ya. Tapi Imam Al-Humaidi itu jadi muridnya Imam Syafi'i, dan dia lebih banyak muridnya Imam Syafi'i yang bahkan keahliannya dalam hadis lebih dari Imam Syafi'i, termasuk Imam Humaidi. Ada lagi Imam Ahmad bin Hambal ya, Imam Ahmad bin Hambal yang memiliki madhab Al-Hambali. Ini aslinya madhab ini adalah milik Imam Syafi'i, diteruskan oleh dia. Dia ini lebih ahlul hadis. Jadi pakar hadis melebihi Imam Nawawi pada. Jadi kalau untuk hadis Imam Ahmad bin Hambal, tapi untuk istinbat hukum Imam Syafi'i. Nah, gitu. Imam Syafi'i ngambil hadis banyak dari Imam Humaidi. Humaidi dia banyak ngambil faedah tentang masalah-masalah hukum dari Imam Syafi'i. Tergantung keahliannya. Ya, gitu. Loh, kan kok malah semrawut gitu ya. Dia nanti nganggap saya murid, saya guru lah. Nanti kalau saya ngambil faedah dari dia, ya sudah. Ya lagi, masing-masing punya keutamaan sendiri, gitu ya. Wa qala Ahmad bin Hambal ini. Wa qala Ahmad bin Hambal, berkata Imam Ahmad bin Hambal, qala lana Asy-Syafi'i antum a'lam bil hadis minni. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, qala lana Asy-Syafi'i, berkata pada kami Imam Syafi'i, padahal Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i. Ya. Muridnya Imam Syafi'i. Antum a'lam bil hadis minni, kata Imam Syafi'i. Kalian ini, engkau ya, antum, bukan kalian, engkau wahai Ahmad bin Hambal, engkau ini a'lam, lebih mengetahui tentang hadis. Bahkan hafalannya pun lebih banyak Imam Ahmad bin Hambal tentang hadis ya, lebih ya, sangat lebih sekali. Minni, dariku, kata Imam Syafi'i, lebih ahli hadis, lebih tahu tentang hadis daripada aku, kata Imam Syafi'i. Maka katanya, fa idza shahha indakumul hadis faqulu lana. Kalau ada hadis sahih, gitu ya. Apabila ada hadis sahih ya, maka tolong kalian memiliki hadis yang sahih, maka faqulu lana, katakan pada kami, riwayatkan pada kami. Nah, jadi Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendapat hadis dari Imam Ahmad bin Hambal yang notabene dia adalah muridnya sendiri. Ya. Bahkan penerus madhabnya Imam Syafi'i yang qadim.
Ya imam itu, imam madhab Hambali itu sebenarnya adalah madhab Imam Syafi'i yang qadim. Karena Imam Ahmad bin Hambal madhab ini sebenarnya dia meneruskan milik Imam Syafi'i. Jadi dia dinisbatkan kepada Imam Hambal karena dia yang mempelopori, yang melanjutkan semuanya. Jadi banyak hukum-hukum yang aslinya itu dari Imam Syafi'i semua, gitu ya. Imam Syafi'i tidak malu gitu ya ngambil hadis dari Imam Ahmad bin Hambal walaupun dia muridnya statusnya. Karena imam madzhab itu sebenarnya satu gitu ya, maksudnya seperguruan gitu ya. Jadi apa tadi? Turun temurun antara guru dan murid. Kayak Imam siapa? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu belajar ke Al-Imam Zaid. Ya, Al-Imam Zaid itu cucunya Nabi. Kemudian Imam Malik berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun sebenarnya Imam Malik sama Imam Ahmad ini sama-sama berguru kepada Al-Imam Zaid. Ya. Tapi di dalam perjalanan ketika dia belajar, Imam Abu Hanifah dia pernah juga mengajari Imam Malik. Jadi Imam Abu Hanifah dia statusnya adalah masih guru daripada Imam Malik. Nah, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu ya. Jadi perguruan gitu ya. Kemudian ya, fa in sahha indakumul hadis faqulu lana hatta na'khudha bihi. Kalau kalian memiliki hadis yang sahih, maka katakan pada kami agar kami bisa mengambilnya, gitu ya. Kemudian yang ke-20, ini bab terakhir. Wal ashrun, bab yang ke-20 ya, yang terakhir kan kemarin ada 20 bab. Yang ke-20 adalah an yastagil bit tasnif wal jama' wat ta'lif in kana ahlan lidzalika. Siogianya orang yang alim kalau bisa gitu ya, hendaklah menyibukkan diri dengan tasnif. Tasnif itu mengarang kitab. Wal jama' dan mengumpulkan. Kalau ndak ngarang, ngumpulkan faedah-faedah. Nah, jadi ngambil dari sini, dari sana, pokoknya nanti terkumpul sebuah faedah gitu ya. Kalam-kalam salaf, apalah. Nah, ya. Wa ta'lif dan menulis. Nulis risalah dan apa mungkin. In kana ahlan lidzalika, kalau dia ahli dalam hal itu. Kalau ndak ahli ya jangan, ya. Kalau ahli itu termasuk dia bisa baca kitab, ahli bahasa dan lain-lainnya, ya. Punya banyak referensi dari kitab-kitab yang asli, maksudnya ya. Pernah baca kitab ini dan itu, sehingga nanti dia bakal ngambil dari kitab asalnya, bukan copy paste dari internet gitu ya. Kalau gitu banyak sekarang ya, ente iso ya. Kita bisa kalau itu comot dari internet, tapi apakah dijamin kebenarannya? Sedangkan kalau di internet yang kita ambil itu milik orang, ya, kita ngambil sebuah faedah, gitu ya, copy paste dari internet. Walaupun kita mengumpulkan dari sana sini, ingat faedah di sana itu bukan milik kita, milik orang. Sebenarnya kita cuma bisa baca aja. Ya. Aturannya kalau di internet itu, kalau ada kita copy paste terus mau kita sebarkan gitu ya, itu ibarat pamit dulu, pakai kasih namanya, diambil dari apa gitu ya, dari web apa gitu ya, kan gitu, ada tulisan kecil, ini berasal dari web ini gitu. Bahkan kalau tidak seperti itu misalkan ya, kita langsung copy paste, kemudian kita upload ke yang lainnya, upload lagi kita,
itu bisa kena sanksi aturan apa namanya, ya aturan pelanggaran dalam penulisan sebuah apa namanya, sebuah dalam penulisan. Ya, itu kalau orang kuliah ya, kalau orang kuliah itu tidak bakal diluluskan. Ketemu ya, hebatnya internetnya. Jadi kita copy paste. Hatta nanti kita itu nggak dikasih apa namanya, nggak dikasih keterangan, itu tetap ketemu. Nanti langsung warnanya biru apa gitu ya, langsung ada keterangan ini berasal dari ini gitu ya, ini berasal dari ini. Ya, banyak sekarang. Termasuk sekarang yang apa tadi, yang diimamkan tentang masalah nasab itu, ternyata banyak karangannya copy paste ternyata. Ya, yang dia katakan mujaddid. Ya, kalau copy paste bukan mujaddid. Ya. Jadid memang iya, ulama baru maksudnya. Kalau mujaddid belum. Ini maksudnya dia sendiri yang nulis, gitu ya. Ngambil faedah sini diketik, gitu ya. Faedah sini diketik, kitab ini diketik. Dia sendiri yang ambil, bukan copy paste. Kalau itu banyak sekali, enak kalau itu. Semalam langsung sak kitab tadi, ya. Lah copy paste. Nanti bukan di ente tuh keutamaan ini, yo langsung udah ratusan keutamaan muncul udah sak dalil-dalilnya. Ya, jadi alim dada ini. Yang dimaksud bukan itu ya, bukan itu. Jadi ngambilnya itu dari kitab asli, referensi ada kitabnya. Maka kalau sekarang kalau kita pakai kitab-kitab baru, hati-hati, banyak penyelewengan, tahrif, perubahan banyak. Ya, Ana pernah upload di mana ya? Ya media sosial lah, tentang keutamaan apa gitu ya. Ana ngambil dari kitab I'anatul Thalibin. Ana punya karangan, punya apa? Kitab yang elek itu ya, tulisnya kecil, kuning, besar ya. Tak upload keutamaan itu, banyak yang komen. Masa ada ini? Iya ada. Ternyata sebagian yang komen itu dia punya kitab nggak ada itu. Karena dia kitabnya terbaru, cetakan baru, tulisan baru. Nah, makanya kitab itu sebenarnya lebih aman yang kitab-kitab terdahulu, yang tulisannya jelimet itu ya, itu lebih asli itu sebenarnya. Pernah ada kejadian kitab An-Talibin, ada penjelasan tentang apa mungkin ya, lupa, Asyura atau apa gitu ya. Kita upload sana, keutamaan ini ya agak nyeleneh, cuma jarang kita nekat upload. Betul, dari mana referensinya nggak ada, kitab anak nggak ada. Iya, ternyata tak foto loh kitabnya ada, di mereka nggak ada. Itu hati-hati, lebih bagus kitabnya harus dicek dulu, karena kadang-kadang itu tulisan baru. Nah, gitu. Kalau keliru yang cetakannya, ternyata apalagi mencetakan-cetakan yang lain madhab, itu hati-hati juga ya, banyak berkepentingan kalau sekarang. Tapi kita kan biasa suka yang baru-baru kan, kitab baru, model baru. Sebenarnya yang asli itu yang kita kitab dulu ya, yang harganya murah, tulisannya rotok buram gitu ya, rotok harus pakai kacamata, itu yang asli sebenarnya. Nah. Kemudian itu ya, jadi harus kalau bisa gitu ya, kalau bisa nulis kitab faedah-faedah, atau kita ketika mendapatkan sebuah faedah dari guru-gurunya, ditulis itu, dikumpulkan. Mungkin awalnya ada di buku gitu, di kitab nyantol gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita pindah ke buku di apa namanya, dikumpulkan. Nanti suatu saat kalau banyak faedahnya bisa ditulis lagi, gitu. Salah satunya contoh ini ya, yang contoh ini adalah kitab Faidul Mukhtaroh. Karyanya siapa? Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun, yang juga di Habib guru kita Habib Alwi Alidros juga ngajarkan kitab itu bukan karangan itu ya, itu apa namanya, hasil al-jama', ngumpulkan faedah-faedah, jadilah sebuah kitab Faidul Mukhtar itu. Fa innahu yatla ala haqaiqil funun.
Karena dengan demikian ya, dengan ngarang atau dengan apa nulis kitab, ini orang alim ya, nanti kita kalau jadi alim seperti itu maksudnya. Ini sebenarnya pembahasan untuk orang alim, tapi tidak apalah, kita tabarkan aja ya, daripada bolak-balik di cancel dari awal. Karena dengan nulis, si alim ini nulis, dia bisa bisa memutolaah ala haqaiqil funun, atas fan ilmu yang jelimet, haqaiq ya, yang lembut, yang dalam, yang jelimet, dia bisa memutolaah itu. Ya. Wa daqaiqul ulum sama ini ya. Dan ilmu-ilmu yang lembut gitu ya, yang jelimet, dia bisa mempelajari itu, dia bisa bakal tambah giat untuk mempelajari itu. Kenapa? Karena lil ihtiyaj ila kasati tanfis, karena memang butuh banyak untuk pengkoreksian ya, wal mutolaah, butuh mutolaah banyak, wal murojaah, butuh murojaah, ngulang-ngulang kitab gitu. Dia kalau punya kegiatan nulis kitab, ngarang kitab, bakal seperti itu, dia tidak bakal nyantai-nyantai ya. Tapi kalau nggak ada karangan, nggak punya beban, ini biasanya nyantai-nyantai ya. Penting siswa gitu ya, dia bebannya hanya ngajar, itu yang dimutolaah. Dia memutolaah hanya untuk persiapan ngajar itu aja. Ya minimal nih ya, minimal. Karena seorang ngajar tidak mungkin dia memorong ngajar begitu saja, itu harus mutolaah. Ya. Mentang-mentang dia sudah alim langsung tidak mutolaah, langsung jelajel ngajar gitu ya. Ya, manusia itu mahalul khata' wa nisyan, siapapun mesti ada lupa dan salahnya. Kalau mutolaah itu biasanya mempersedikit kesalahan, tapi tetap ada salah. Makanya ini juga pelajaran sebenarnya bagi kita juga. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Fiqih itu dalam satu cerita juga ada satu, kalau kita hadir manaqibnya, pernah dengar dibaca itu masalah itu. Jadi beliau ini kalau ngajar setingkat Habib Abdul Qadir bin Fiqih ya, beliau ini kalau ngajar, jadi sekarang ngajar pelajaran ini, besok minggu depan kalau mau diajar lagi, beliau tidak langsung ngajar setelahnya, tapi ngulang sebelumnya. Jadi gitu ya. Dan nanti dipesan nih, nanti kita ini ulang sedikit, barangkali ada yang salah gitu. Jadi dikoreksi lagi. Kalau ada yang salah, beliau tidak malu untuk merubah penjelasan yang minggu kemarin. Akan dirubah minggu akan datang. Gitu ya. Jadi kesalahannya pun tetap ditambah, ini salah, ini kurang pas begitu. Kenapa kalau kok gitu? Iya, karena nanti ini diajarkan kok selamanya gitu ya. Kalau salah ya tetap salah. Jadi sekelas Habibul Qadir lah ya, tidak malu. Ya, gitu. Jadi dikoreksi lagi. Setelah dia belajar sekarang, itu dikoreksi lagi, dimutolaah lagi sama beliau, tak ada yang salah. Nah, gitu. Terus Habib Salim Syatiri juga gitu. Beliau tidak mengajarkan sebuah kitab, tidak ngajar sebuah pelajaran, kecuali pelajaran tadi sudah dimutolaah sebanyak 40 kali ya. Ini cerita dari muridnya sendiri. Ada salah satu guru di sini, beliau dulu belajarnya di Habib Umar. Cuma beliau juga pernah istifadah juga, ngambil faedah dari Habib Salim Syatiri, karena beliau ngomong gurunya, Ustaz siapa lupa dulu pernah eling. Nanti belum ada ya, belum ada. Ustaz siapa? Sekarang orangnya punya pondok di Palu sekarang, pondok Quran. Beliau ini lulusan pondoknya Ki Hamid. Dia ahli qiraatus sab'ah, sehingga ketika ke Hadramut dicintai. Jadi apa-apa dia suruh baca. Jadi mondok tapi sudah pintar qiraatus sab'ah ya, sehingga dicintai oleh ulama sana. Ustaz siapa ya, lupa nah. Pernah ya sini. Suatu saat hari Minggu beliau disuruh menggantikan Bapak Asad karena nggak ada ya. Beliau itu biasa kalau hari Minggu di sini. Dia di sini, lupa di mana tempatnya. Jadi cuma sebentar aja di Malang situ. Belum menantunya itulah Al-Hikam.
siapa? Kiainya. Menantunya Al-Hikam, Pondok Al-Hikam sana. Kiai siapa? Hasyim Muzadi. Mantunya, jadi mantunya dia. Tapi Muhibbin. Ketika hari Minggu bebasan nggak ada, suruh gantikan. Biasanya aneh yang gantikan. Ya, mumpung ada beliau ini disuruh. Ustaz antum, Ustaz. Apa ngomongnya dia? Aduh ana ndak mau. Apa? Ana belum mau ngomong apa. Ya. Terus kalau mau buka kitab apa? Ana belum mutolaah. Guru saya bilang gitu. Guru saya kalau mau ngajar dia harus apa? Dia mau mengajarkan satu pelajaran kalau dia sudah memutolaah sebanyak 40 kali. Dia enggak mau. Lah aku belum mau jawab apa aja deh. Ana enggak mau. Tetap enggak mau. Ya. Itu ya. Langsung ngajar serampangan itu ya. Padahal Habib Salim Sadri loh ya. Dia sudah Sultanul Ulum lah ya. Dia masih mutolaah kitabnya itu kalau mau ngajar sebanyak 40 kali. Jam berapa? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.